Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5A yang beranggotakan saya Nazla Amalia Ruswanti sebagai moderator dan pemateri, kemudian ada Rizky Anggraini sebagai pemateri dan Lisa Arianti sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai form hasil kajian preformulasi praktikum FTS sediaan steril. Jadi sediaan kami yaitu sediaan tetes mata natrium sulfasetamida. Untuk yang pertama, kajian preformulasi. 1. Tinjauan farmakologi bahan obat atau zat aktif. A. Farmakokinetika. Natrium sulfasetamid adalah antibakteri yang digunakan untuk infeksi atau cedera pada mata. Natrium sulfasetamida diterapkan pada dapat menembus pada jaringan dan cairan okuler. Indikasi untuk infeksi mata yang disebabkan oleh iritasi benda asing, konjungtivitas, neonatorum, ophthalmic, blefaritis, dan tarkom. Untuk kontraindikasi, obat ini tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap sulfasetamid. Untuk efek sampingnya itu ada hipersensitif yang menyebabkan iritasi lokal, rasa menyengat dan rasa panas, sementara terjadi pada solusi natrium sulfasetamid 30%, sindrom Johnson terjadi setelah pemakaian natrium sulfasetamid pada pasien yang memiliki riwayat lesi bulosa dengan terapi sistemik sulfasetamid. Untuk tinjauan sifat fisikokimia bahan obat dapat dilihat di formula Farmakop Indonesia edisi 4 tahun 1995. Untuk yang pertama, organoleptisnya itu serbuk hablur putih tidak berbau dan rasa pahit. Untuk struktur kimia dan berat molekulnya bisa dilihat, dan berat molekulnya itu ada 254,24 gram per mol. Ukuran partikel, bentuk, ataupun luas permukaan. Kelarutannya mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol dan kloroform. Untuk stabilitasnya, ketika larut natrium sulfasetamida dipanaskan. Hidrolisis terjadi membentuk sulfasetamid yang mungkin membentuk kristal, terutama dari larutan terkonsentrasi rendah, disimpan pada suhu yang sejuk. Untuk titik lebur higroskopis dan inkompatibilitasnya itu dengan perak, zinc sulfat, serta inkompatibilitas dengan darah dan eksudat purulent. Yang ketiga ada identifikasi eksipien. Yang pertama, natrium tiosulfat, Farmakop Indonesia edisi 3, tahun 1979, untuk pemeriannya itu hablur besar, tidak berwarna, atau serbuk hablur kasar. Dalam udara lembab, meleleh basah, hampa udara, dan suhu di atas 33 derajat rapuh. Untuk nama kimianya itu sodium tiosulfat. Untuk struktur kimianya bisa dilihat, dan rumus molekulnya itu Na2S2 dan Na2S2O3. Untuk bobot molekulnya itu 248,17 gram per mol. Untuk sifat fisikokimianya, pH-nya itu 8 sampai 9,5. Untuk kelarutan, larut dalam 0,5 bagian air, praktis tidak larut dalam etanol 95%. Untuk titik didihnya 48,3 derajat Celcius. Untuk stabilitas panas atau dengan keadaan panas atau dalam keadaan es, cairan, dan uap panas. Untuk waktu atau penyimpanannya itu, untuk wadah penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Yang kedua ada di natrium edetat. Pemerian serbuk kristal putih dengan sedikit rasa asam. Nama kimia etilen ediamine tetraacetit acid. Untuk rumus kimianya itu bisa dilihat gambarnya, dan untuk rumus molekulnya C10H14N2NA2 dan
O8. Untuk bobot molekulnya itu 336,21 gram per mol. Untuk sifat fisikokimianya, untuk kelarutan praktis tidak larut dalam kloroform, larut dalam etanol 95%, dan larut 1 dalam 11 bagian air. Untuk titik didihnya 252 derajat Celcius. Untuk stabilitasnya, panas mengalami dekarboksilasi jika dipanaskan di atas suhu 150 derajat Celcius, kehilangan air kristal jika dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius. Untuk wadah atau penyimpanannya disimpan pada wadah tertutup baik, sejuk, dan kering. Yang ketiga ada natrium asam fosfat. Pemerian tidak berbau, tidak berwarna, atau putih. Anhidratnya berupa serbuk kristal dan granul putih, larutannya asam atau melepas CO2 dengan natrium karbonat. Untuk rumus molekulnya itu NaH2PO4. Untuk bobot molekulnya 119,98 gram per mol. Untuk sifat fisikokimianya, dengan pH 4,5, untuk stabilitasnya itu stabil secara kimia pada pemanasan 100 derajat Celcius, bentuk dihidrat kehilangan seluruh air kristalnya. Pada pemanasan lebih lama, melebur dengan peruraian pada 205 derajat Celcius membentuk hidrogen pirofosfat atau Na2H2P2O7. Dan pada suhu 250 derajat meninggalkan residu akhir natrium metafosfat atau Na2PO3-. Untuk wadah penyimpanannya itu disimpan pada wadah tertutup baik dan disimpan di suhu yang sejuk dan kering. Untuk pemateri selanjutnya kepada Mbak Rizky Anggraini, untuk waktunya saya persilahkan. Selanjutnya ada timerosal, pemerian, bubuk kristal berwarna krem dengan sedikit bau yang khas. Nama kimia, etil 2 merkaptobenzoato 2OS merkuret 1 sodium. Untuk struktur kimianya bisa dilihat di gambar. Rumus molekul C9H9HgNaO2S. Bobot molekul 404,81 gram per mol. Sifat fisikokimia, pH 6,7, kelarutan, mudah larut dalam air, larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter. Titik didih 298,6 derajat Celcius. Stabilitas, panas dimerosal stabil pada suhu dan tekanan normal. Hidrolisis, tingkat oksidasi dalam larutan meningkat sebesar keadaan jumlah jejak tembaga dan logam lainnya. Paparan cahaya dapat menyebabkan perubahan warna. Wadah atau penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup dengan baik, terlindung dari cahaya di tempat yang sejuk dan kering. Yang kelima ada aquapro injeksi. Pemerian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. Maaf, share screen-nya. Kemudian struktur kimia bisa dilihat di slide. Rumus molekul H2O, bobot molekul 18,02 gram per mol. Kemudian untuk stabilitas, panas stabil dalam keadaan baik dingin ataupun panas. Wadah atau penyimpanan dalam wadah dosis tunggal dari kaca atau plastik. Tidak lebih besar dari 1 liter. Wadah kaca sebaiknya dari kaca tipe 1 atau tipe 2. Kesimpulan, peran natrium sulfasetamida pada tetes mata adalah antibakteri yang digunakan untuk infeksi atau cedera pada mata. Natrium sulfasetamida diterapkan pada dapat menembus ke dalam jaringan atau cairan okuler. Kemudian pendekatan formula. Untuk yang pertama, formula yang diusulkan. Yang pertama, bahannya natrium sulfasetamida jumlah 10%. Fungsi sebagai zat aktif. Alasan penambahan karena natrium sulfasetamida adalah antibakteri yang digunakan untuk infeksi atau cedera pada mata. Natrium sulfasetamida diterapkan pada
waspada dapat menembus ke dalam jaringan dan cairan okuler. Natrium sulfasetamida dapat diserap ke dalam darah ketika konjungtiva meradang. Yang kedua ada natrium tiosulfat. Fungsi sebagai antioksidan. Alasan penambahan karena natrium tiosulfat sebagai antioksidan dalam sediaan tetes mata dan digunakan sebagai anti jamur. Yang ketiga ada natrium edetat sebanyak 0,05%, fungsi sebagai penghelat. Alasan penambahan digunakan sebagai penghelat karena mengandung kalsium dan ion magnesium. Secara terapi digunakan sebagai antikoagulan karena mengandung kalsium dan mencegah pembekuan darah secara in vitro. Yang keempat ada natrium asam fosfat sebanyak 0,01%, fungsi sebagai dapar. Alasan penambahan digunakan sebagai agen penyangga untuk mencegah perubahan pH. Yang kelima ada timerosal sebanyak 0,8%, fungsi pengawet dan antibakteri. Alasan penambahan terapeutik timerosal biasanya digunakan sebagai bakteri, antiseptik lincah statis, dan fungistatik. Biasanya diterapkan pada sediaan tetes mata pada konsentrasi 0,001% sampai 0,15 B per B. Yang keenam ada aqua pro injeksi at 5 mili, fungsi sebagai pelarut. Alasan penambahan untuk melarutkan zat aktif dan zat-zat tambahan. Selanjutnya ada persiapan proses produksi. Yang pertama alat. 1. Beker gelas jumlah 2. Cara sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua ada Erlenmeyer. Yang ketiga ada batang pengaduk. Yang keempat ada pipet tetes tanpa karet. Itu caranya sama, menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian untuk karet pipet tetes, sebanyak jumlah 1, cara sterilisasi dengan desinfeksi menggunakan etanol 70% selama 24 jam. Untuk kaca arloji dan gelas ukur, disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya wadah. Yang pertama, tutup wadah tetes mata. Cara sterilisasi dengan radiasi sinar gamma kobalt 60 dengan dosis absorpsi 25 kg. Yang kedua ada wadah tetes mata tanpa tutup. Cara sterilisasi dengan radiasi sinar gamma kobalt 60 dengan dosis absorpsi 25 kg. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lisa Arianti. Untuk waktunya saya persilakan. Ya, terima kasih. Untuk bahan-bahannya, yang pertama itu natrium sulfasetamid. Cara sterilisasinya itu dengan uap air mengalir 98 sampai 100 derajat Celcius. Yang kedua itu natrium sulfat. Yang ketiga itu dinatrium edetat. Yang keempat itu natrium asam fosfat. Cara sterilisasinya dengan cara filtrasi menggunakan membran filter steril dengan pori 0,22 mikrometer. Yang kelima itu timerosal. Yang keenam itu aqua pro inject. Jumlahnya itu 5 mili. Api disterilisasi dengan autoclave dengan cara mengisikan aquades ke dalam botol-botol kultur dengan isi setengah botol kaca plus minus 300 mili. Botol ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Sterilisasi dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius selama 3 jam pada tekanan 1 atm. Yang selanjutnya adalah label dan kemasan.
Ini untuk labelnya. Dan yang ini itu untuk kemasannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.